Babun saiki bab nerang napa? Khauful mukmin, kuwatire wong mukmin ayyahbatu amaluhu. Ya iki mau yen to muspra apa amaluhu amale mukmin wa huwa khali utawi mukmin iku layas ora sadar. Ini mengkhawatirkan kamu. Kalau orang mukmin kamu harus khawatir ini. Khawatir apa? Khawatir amalmu muspro. Artinya tidak ada ganjaran blas. Wis kadung mbok hitung 10 kali 10 100, padahal itu amal yang ngobat. Amal yang tidak ada pahalanya. Jadi ono amal sing muspro, ana kesalahan sing iku mau apa jenenge yukafaru. Perbuatan buruk masa lalu sebelum Islam itu yukafaru, tidak dihitung sebagai kesalahan. Nah ini amal sudah dilakukan tapi tidak ada pahalanya. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Ini orang mukmin perlu khawatir ini. Ojo-ojo ngamalku iki tanpa aku sadari tak ono ganjarane. Muspro. Ya. Itulah gunanya apa? Melakoni apa sing disaranno sahabat Umar, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Supaya kita betul-betul meneliti diri kita sendiri, jangan sampai amal-amal kita yang sudah kita hitung sebagai amal-amal apa nih, simpanan untuk nanti ternyata muspro. An Abdillah biasanya ini Abdullah tok itu Abdullah bin Mas'ud ya. Karena Abadillah banyak sekali. An Abdillah radhiyallahu anhu annan nabiyya, Abdullah bin Mas'ud ya, annan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ngendika Kanjeng Nabi, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Perhatikan judulnya sampai isine. Judulnya kekhawatiran orang mukmin, jangan-jangan amalnya muspro, batal, tidak ada pahalanya. Di sini iki, anan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi, misai wong muslim, fusukun iku fusuk. Fusuk itu keluar dari taat kepada Allah Ta'ala. Fasik itu keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa qitaluhu utawi musai wong muslim iku kufrun, kufur. Mana kowe gak ngaji mbok maknani ku medeni wong. Misai tok iku kefasik. Iki termasuk fasik. Balikane fasik itu orang taat. Kita itu sebagai hambane Allah dituntut untuk taat. Kalau tidak taat kepada Allah, fasik. Kowe kok misai
dulurmu muslim fasik payah. Nek musoi kital itu ada yang maknani perang, merangi. Jadi wong Islam merangi wong Islam, kowe merangi wong Islam. Tapi kital itu di dalam bahasa juga berarti nukari. Nukari tukaran ya. Nukari itu dari tukaran ya. Di tukaran itu ada yang ekstrim sampai nganggu bedil, nganggu senjata segala macam, namanya perang. Ono sing kampleng-kamplengan tok ngono iku. Iku jenenge tukaran. Ono sing omong tok jenenge debat. Di musuhan iku ono sing itu pakai bahasa Arab kital kabeh. Muqatalah itu bisa saling bersenjata pada persenjataane terus wabrakan, bisa tanpa senjata, pisau-pisauan tok. Ini disebut kufrun. Kufur ini bukan berarti tidak Islam. Tapi kafir itu orang bolak-balik wong dong kopar kafir. Tapi dia tidak pernah menjelaskan kafir yang kayak apa. Mergo kafir bermacam-macam maknane, mempunyai nuansa makna yang berbeda-beda. Bisa kufur itu artinya tidak tahu berterima kasih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dijadikan bandingannya syukur. Di sini syukur, di sini kufur. Kenapa orang kafir disebut kafir? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Kalau orang mukmin, dia bersyukur kelihatan. Karena syukur yang paling syukur adalah sholat itu. Wong sing enggak sholat, enggak ngerti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut kufur juga. Ini juga gitu. Kufur itu artinya tidak memberikan hak yang seharusnya. Orang diberi itu mestinya dia harus berterima kasih, matur nuwun, syukur memberi balasan. Kalau tidak ya paling tidak matur nuwun itu. Tapi kalau dia tidak, malah misoi sing ngeki, wah itu namanya kufur. Gitu. Jadi orang yang misoi wong Islam iku fasik, berarti keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Lalu sampai merangi, nukari wong muslim, itu sudah termasuk tidak berterima kasih sebagai orang yang diberi hidayah Gusti Allah menjadi orang muslim. Tidak memenuhi haknya sebagai hamba. Kufur itu yang jadi iki rada ya medeni. Kalau nek ndelok judule iki isine dhuwure judul iku ya bata amaluhu. Jadi Pak minimal menurut Imam Bukhari ini memisoi wong ya. Itu ngawatirno kalau itu nanti ngamal-ngamal apike muspro. Karena dia sudah keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan. Orang yang musoi, orang yang merangi orang Islam, itu nanti jangan-jangan tanpa sadar dia amal-amalnya itu enggak ada artinya sama sekali. Itu mengkhawatirkan, karena itu disebut bahwa layaspur. Amal-amale muspro tanpa dia sadari, karena dia melakukan sesuatu yang membuat dia keluar dari ketaatan kepada Allah, bahkan sampai mengufuri nikmat paringane Gusti Allah.
Karena apa namanya, amal itu ada yang berpahala, ada yang tidak, tergantung dia ini iman apa enggak ke Gusti Allah. Seperti tadi saya katakan, kowe ana wong kok ora iman, dia melakukan hal-hal yang baik, misalnya nyumbang, sedekah, infak segala macam, tapi tidak karena Allah, karena dia tidak percaya Gusti Allah, ya mustahil. Ya apik saja di hadapan orang, di mata manusia dia baik sekali, tapi jangan mengharapkan ganjaran, karena itu tidak ada ganjarannya, muspro. Nah kalau itu tidak usah dibahas, itu memang orang yang tidak Islam ya. Tapi kalau kita ini kan perlu prihatin kalau sampai ada perbuatan kita yang membuat amal-amal kita itu muspro. Ini perlu waspada, perlu khawatir. Satu diantaranya adalah jangan sampai kita itu sampai misoi dulur kita sendiri, karena itu merupakan kefasikan. Nah, kefasikan, orang fasik kok mengharapkan pahala nih Gusti Allah, itu dari mana ketemunya? Apalagi kok sampai musoi, sampai merangi wong Islam. Itu bagaimana dia akan mengharapkan apa namanya pahala dari Allah Ta'ala. Jadi memang mengkhawatirkan, banyak sekali hal-hal yang ini surat surat Kahfi disebutkan orang yang paling celaka itu adalah orang yang menganggap dirinya itu hebat, ternyata di mata Tuhan tidak hebat. Mau penganggap itu, dia menganggap perbuatannya itu bagus, dia merasa berbuat baik, padahal tidak, justru berbuat buruk. Nah ini mulanya kita harus khawatir, kita harus selalu khawatir, selalu waspada, jangan sampai kita karena kita merasa sudah sembahyang, sudah poso, sudah kaji, sudah umrah bolak-balik, terus kemudian kepada sesama kita tidak memperhatikan. Ini perlu sekali ini apa namanya, orang kadang-kadang mengira bahwa ketakwaan, kesalehan, kedekatan dengan Allah itu hanya kaitannya dengan kesalehan ritual saja. Begitu dia sudah sholat, begitu sudah poso, begitu sudah haji, tak piturute, dia merasa sudah, tanpa menganggap kehidupan sosialnya itu sebagai sesuatu yang diharapkan untuk juga saleh. Mulanya nggawe buku saleh ritual dan saleh sosial, karena memang terjadi di dalam kehidupan ini iki ana kaji sugih begeduk, besok sembahyang subuh itu terus iktikaf minimal ngantek duha, bar sembahyang duha lagi mudun ke masjid. Kadang-kadang ngantek ditutuk nongah duhur mudun sedelok munggah meneh iktikaf ngantek asar orang mudun ngantek maghrib maca Quran iktikaf ngantek Aisyah. Biyen zaman durung dibatasi kota itu haji setiap tahun. Sugih. Apa nyambut gawe ini sugih, duwe pabrik.
Berarti buruhnya banyak, karyawannya banyak. Nah, ini yang jadi masalah. Dia itu begitu bagusnya dari kacamata ritual itu, sembayangi pas jamaah, iktikaf, maca Qur'ane, kajine, umroh sak piturute. Tapi sementara itu karyawan-karyawannya, buruh-buruh itu dikrakalna sedemikian rupa, dikon nyambut gawe yang sebanyak-banyaknya dengan gaji yang sedikit sekali. Karena dipleter-pleter kon nyambut gawe terus sampai karyawane ra iso sembahyang jamaah. Apa meneh kok itikaf ra iso. Majikane sing iso jamaah, iso itikaf, iso segala macam. Ini satu pihak. Ini yang saya katakan sebagai saleh ritual. Secara sosial sama sekali, tidak saleh sama sekali. Karena dia sewenang-wenang terhadap buruhnya, terhadap karyawannya. Ada satu lagi, ini orang itu baik sekali. Sama yang muda menyayangi, sama yang tua menghormati, suka menolong, tapi turute. Tapi enggak sholat. Pertanyaannya sekarang, apa endi? Wong iki mbek kaji mau. Apa endi? Mesti bingung jawabnya. Karena ini barang satu dijadikan dua. Yang namanya takwa itu dua-duanya ini. Ya apik kalau Gusti Allah, ya apik kalau kawulane Gusti Allah. Saleh yang sebenarnya itu adalah baik kepada Allah dan baik kepada hamba-hambanya Allah. Nek kowe mau baik mek Gusti Allah tok, elek karo kawulane. Itu separuh. Kalau apik karo padha-padha, tapi kalau Gusti Allah orang hormati, wayahe sujud ora sujud, ya sama saja. Nah itu kita itu sekarang senengane gitu, milih sing iki apa sing iki. Jangan milih, ini satu kok mbok pilih. Jadi, kalau kamu betul-betul sudah tunduk menghadap Islam, tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, itu artinya dengan Allah juga tunduk, dengan kawulane Gusti Allah ya apik. Kawulane Gusti Allah lho. Kadang-kadang kita kan lupa. Ketika kita geting dengan orang, ketika kita membenci kepada orang, mbah sebab apalah pokoknya. Kadang-kadang enggak pakai sebab. Terus mencaci maki orang, sabbul muslim. Itu karena kita lupa bahwa yang kita pisui itu hamba Allah seperti kita. Hamba Allah. Nah, mulanya aku tahu ngelokno kancaku sing bangga iso ngambung ngajar aspat tapi mbek nyikuti wong. Sing mbok sikuti ku sapa? Iku kawulane Gusti Allah, itu dulurmu itu. Sementara kamu senang-senang bisa mencium hajar aswad, saudaramu berjatuhan karena kamu sikuti. Kira-kira kowe mbayangno Gusti Allah itu rena ambekan awakmu apa malah kepengin nempiling kowe no? Kawulane mbok sikuti. Kadang kita itu kepengin baik sama Allah tapi sambil buruk kelakuan kita kepada sesama. Itu kualik. Sibabul muslim ini sosial. Kalau kamu betul-betul taat karo Gusti Allah, baiki hambanya. Aja mbok pisoi. Apa meneh nganti mbok perangi. Itu sama-sama hambane Gusti Allah. Ya. Mulane iki nguwatirno. Engko terus rumangsamu kowe wis hebat, sembayangmu mbok duk-dukno,
Puasamu mbok duk-dukno tapi muspa. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Gara-gara ini tidak memperhatikan hubungan sosialmu terhadap hamba-hamba Allah. Ya.